Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang implementasi Big Data pada PT Matahari Department Store. Bisa di next. Anggota kelompok kami berisikan saya sendiri, Amira Jawara Dipa, ada teman saya Risma Sri Nur Hasana, Tri Marsyanda Siva Wardana, Tiara Aurelia Putri Insyira, serta Yumna Zahra Ramadan. Lalu kita masuk ke dalam penjelasan Big Data. Menurut Ed Dabnil, Big Data itu apa? Big Data itu adalah data yang melebihi kapasitas pemrosesan sistem database konvensional. Data terlalu besar, bergerak terlalu cepat, atau tidak sesuai dengan struktur arsitektur basis data Anda. Untuk mendapatkan nilai dari data ini, Anda harus memilih cara alternatif untuk memprosesnya. Oke, selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Nah, selanjutnya di sini ada 3 karakteristik dari Big Data. Yang pertama volume. Volume ini yaitu jumlah data yang dihasilkan dan disimpan untuk data menentukan nilai dan potensi mendalam dan apakah itu dapat sebenarnya dianggap sebagai Big Data atau bukan. Terus selanjutnya ada variety, di mana variety itu yaitu jenis dan sifat dari data. Ini membantu orang-orang yang menganalisis yang menggunakan secara efektif hasil mendalam. Dan yang terakhir ada velocity. Pada konteks ini, kecepatan data dihasilkan dan diproses untuk memenuhi permintaan dan tantangan yang ada di lintasan perkembangan dan pengembangan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya ada fungsi Big Data, diantaranya, satu, dapat menentukan penyebab suatu masalah, kegagalan secara real time. Yang kedua, pengambilan sebuah keputusan yang cerdas dan tepat. Lalu yang ketiga, mendeteksi sebuah anomali atau perilaku yang menyimpang dalam struktur bisnis. Dan yang terakhir, mengurangi biaya, waktu, dan meningkatkan performa produk aplikasi. Oke, selanjutnya. Lalu ada cara kerja Big Data. Yang pertama, tetapkan strategi Big Data, yaitu rencana yang dirancang untuk membantu Anda memperoleh dan menggunakan data di perusahaan. Kedua, ketahui sumber Big Data. Data dapat diambil dari streaming data, media sosial, data umum, dan data besar. Ketiga, akses, kelola, dan simpan Big Data. Akses data yang digunakan fleksibel dan dengan harga yang terjangkau. Selanjutnya. Baik, selanjutnya untuk yang keempat itu ada menganalisis big data, itu ketika perusahaan dapat menggunakan komputasi grid atau analytics di memori menggunakan data yang besar. Lalu untuk yang kelima itu membuat keputusan oleh data yang ada dengan data yang terpercaya tadi itu mengarah ke analitik yang terpercaya dan membuat keputusan yang terpercaya juga. Boleh di next? Oke, masuk ke implementasi Big Data menggunakan metode waterfall dan metode online, analytical processing atau OLAP untuk summary report management pada PT Matahari Department Store. Problemnya aplikasi belum mampu menyediakan informasi yang kurang informatif untuk level manajemen untuk bahan analisa dan pengambilan keputusan. Selanjutnya di sini ada metodologi penelitian. Metodologi penelitian yang akan digunakan untuk implementasi Big Data di Matahari Department Store ini menggunakan waterfall berupa konsep waterfall. Nah, boleh next. Oke, yang pertama ada requirement. Jadi pada tahap ini informasi yang komprehensif tentang apa yang dibutuhkan proyek ini harus dikumpulkan. Lalu yang kedua ada desain. Tidak ada pengkodean yang terjadi selama fase ini, tetapi tim menetapkan spesifikasi seperti bahasa pemrograman atau persyaratan perangkat keras. Lalu yang ketiga implementasi, yaitu pengkodean berlangsung dalam fase ini. Biasanya menerapkan kode dalam potongan-potongan kecil yang terintegrasi pada akhir fase ini atau awal berikutnya. Oke, lanjut. Nah, yang keempat ada verification, yaitu setelah semua pengkodean selesai, pengujian produk dapat dimulai. Jika masalah serius muncul, proyek mungkin perlu kembali ke tahap pertama untuk reevaluasi. Nah, lalu ada delivery atau deployment. Nah, pada fase ini produk selesai dan tim dapat menyerahkan hasil yang akan disebarkan atau dirilis. Yang terakhir ada maintenance, yaitu produk telah dikirim ke klien dan sedang digunakan. Nah, masalah besar mungkin mengharuskan kembalinya ke fase pertama. Oke, dari studi kasus tadi kami mendapatkan beberapa hasil penelitian. Yang pertama, aplikasi yang dibuat terdiri dari aplikasi pembuatan PO atau purchase order, yaitu aplikasi yang digunakan untuk mengalokasikan toko, item, beberapa quantity yang harus diorder, dan beberapa aplikasi untuk mengkonfirmasi barang sedang dalam proses pengiriman ke toko dan proses penerimaan di toko. Yang kedua, perancangan tadi menggunakan UML atau Unified Modeling Language untuk membuat use case diagram Big Data Process dan juga kelas diagram Big Data. Dan terakhir, dengan melakukan implementasi ini untuk mengukur kecepatan data dari hasil data transaksi yang menggunakan query join. Boleh di next?
Lalu selanjutnya ada kesimpulan. Nah, berdasarkan hasil implementasi dan pembahasan yang sudah kelompok kami bahas, maka dapat disimpulkan bahwa dengan adanya aplikasi tersebut, laporan kepada manajemen bisa sangat cepat sehingga dapat mengambil keputusan yang cepat juga bisa dinilai. Di sini ada referensi jurnal yang kami pakai. Terima kasih yang sudah memperhatikan presentasi kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian dan dalam kesalahan dalam penyampaian juga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.